Alhamdulillah, akhirnya timnas kita lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia setelah mengalahkan timnas Filipina dengan skor 2-0. Walaupun banyak sekali peluang yang tercipta di babak pertama dan kedua, tetapi timnas kita hanya mampu memasukkan 2 gol. Kalau dihitung ada 5-7 peluang yang tercipta, tetapi sayang tidak bisa terjadi gol, tetapi kita pun tetap bersyukur dengan kemenangan 2-0 atas Filipina. Kita lolos ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia dengan jerih payah kita sendiri tanpa harus menentukan nasib dari pertandingan lain antara Vietnam dan timnas Irak. Dan timnas Irak pun akhirnya dapat mengalahkan timnas Vietnam dengan skor 3-1. Dan kita adalah satu-satunya tim yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia dari Asia Tenggara. Dan timnas Malaysia pun pada hari yang sama walaupun menang 3-1 atas China Taipei, tetapi tidak bisa mengantarkan mereka lolos ke putaran ketiga karena di pertandingan yang sama yaitu Oman dan Kyrgyzstan bermain imbang 1-1. Dan juga timnas dari Thailand yang juga gagal lolos ke putaran ketiga walaupun juga mereka dapat memenangkan pertandingan terakhir mereka dengan Singapura dengan skor 3-1, tetapi mereka juga tidak bisa lolos ke putaran ketiga karena pada waktu yang sama juga timnas Korea Selatan berhasil main imbang 1-1 dengan Cina dan juga yaitu timnas Vietnam yang tentunya satu grup dengan kita, dan timnas Vietnam lah yang pertama sekali yang jelas tidak lolos ke putaran ketiga. Timnas kita lolos ke putaran ketiga mewakili Asia Tenggara, satu-satunya tim yang mewakili untuk ASEAN. Dan di video kali ini kita akan melihat satu buah video yang mana komentar-komentar dari negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan juga Vietnam. Marilah kita lihat videonya. Timnas Malaysia dipastikan gagal melangkah ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah Oman dan Kyrgyzstan bermain imbang 1-1 di laga terakhir babak penyisihan grup D. Malaysia sebelumnya berhasil mengalahkan kemenangan yang sia-sia, tapi ya setidaknya bisa menaikkan peringkat mereka di FIFA. Malaya itu. Dalam klasemen akhir grup D, Oman menjadi juara grup dengan 13 poin, disusul Kyrgyzstan dengan 11 poin, sedangkan Malaysia di peringkat ketiga dengan 10 poin. Oman dan Kyrgyzstan menjadi tim yang lolos dari grup ini. Malaysia gagal menyusul Indonesia yang sudah lolos lebih dulu setelah di pertandingan terakhir berhasil menang melawan Filipina dan mengakhiri perjalanan di round 2. Memang kita layak menang saat menghadapi Filipina karena kita dari statistik sendiri apapun kita unggul daripada Filipina. Sepak bola Malaysia melihat timnas Indonesia yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia di grup yang mudah. Itulah komen dari warga Malaysia yang julid kepada kita karena kita lolos ke putaran ketiga, yang mana dianggapnya kita ini di grup yang mudah, padahal grup kita ini juga grup yang sulit karena di situ ada Vietnam, sementara Malaysia sendiri tidak pernah menang terhadap Vietnam gitu. Seandainya kita ganti grup aja lah, atau misalnya Vietnam yang ada berada di grup Malaysia, belum tentu juga mungkin Malaysia yang akan kena belasah oleh Vietnam. Itu pun cuma Irak, Vietnam pun tak perform, Filipina karena Kyrgyzstan juga bukan negara yang kuat sebenarnya. Kita boleh makan tim dari Asia Tengah. Indonesia bakal jadi lumbung gol layak tapi kena bantai ranking ya, anggap aja lah itu komentar dari warga Malaysia ini komentar yang menghibur diri, jadi udahlah tidak perlu kita tanggapi karena anggaplah itu hanya sebagai menghibur diri mereka karena timnas mereka gagal lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Krisis dalam tim Vietnam, Filipina pun lemah, beruntung dapat 3 tim ASEAN dalam satu grup. Grup paling senang dah macam grup Sukansi atau SEA Games. Tania Indonesia, tapi kalau kalah nanti di pusingan seterusnya, hati-hati pemisah nanti ranking itu akan menjunam ke bawah.
Rezeki Indonesia di grup tim ASEAN yang levelnya sama, cuma kualitas Indonesia sedikit lebih baik, dapat layak otomatis ke Piala Asia. Mereka Cuma musuh kurang Vietnam tahu aja pada tidak pernah kelayakan menang, pusian gitu ketiga kan. nanti, boleh memberi saingan atau menjadi skuad belasahan. Seandainya Vietnam kalau Tania ada di grup dia cawangan mungkin Asia ya Tenggara. dia bakal kena Untunglah belasah grup memang. dia tim-tim ASEAN saja. Grup Malaysia susah nak ramal. Seharusnya Tania kekalahan sebagai Indonesia pandai introspeksi, cari bukan player harus keracukan. Malaysia mencari pandai alasan cari gitu tapi dengan cari yang kemenangan salah. timnas So rakyat Indonesia Malaysia dengan ku lolosnya janganlah kita ke putaran konohakan ketiga. mereka sudah jauh dengan kita. Lawan dua tim Asia Tenggara juga yang kuat Irak saja. Memanglah boleh lepas. Tambah-tambah Vietnam tengah drop. Koyak Indonesia aku komen macam nih. Round Selalu 3 mereka mesti bilang kena kita ada di bantai. grup mudah. Padahal grup kita Mudah sulit juga. bolehlah. Grup dia juga termasuk grup mudah, cuman Korea Tania Selatan aja Indonesia yang kuat. asal bukan Sedangkan Kyrgyzstan Vietnam. itu juga pernah sering kalah sama kita gitu. Itu sudah diduga Indonesia. Sedangkan dia Lagi sama pun Vietnam 3 selalu negara kalah. AFF, satu saja dari Arab. Beda dengan Malaysia, 4 negara perlainan dalam satu grup. Tahniah Harimau Malaya, dah buat yang terbaik. Sedih FIFA World Cup 2026 ada 48 tim. Malaysia awal-awal sudah out, tak lepas ke round 3. Tania Indonesia Harimau Malaya boleh sambung main loto-loto. Indonesia dan Malaysia sama-sama 10 poin. Kira level sama kuat, cuman tak ada keberuntungan bagi Harimau Malaya. Indonesia banyak pemain warisan yang muda kena call up, tapi Malaysia ini entahlah tetap sama dari dulu. Tak apalah rezeki negara dia kali ini. Padu Indonesia, Malaysia lambat lagi nak capai level Indonesia. Ya, Belanda padahal Asia mereka juga menang. banyak memakai pemain naturalisasi, tapi ya Jiran yang itulah selalu kita kualitasnya cemooh masih kini ya dah layak biasa-biasa ke saja. pusingan ketiga. Lalu kita, manakala Malaysia layak ke Piala Kampung. Macam manalah boleh grup sekali. Vietnam dengan Filipina sama-sama Asia Tenggara. Peluang menang lebih cerah sebab ranking saja. Tapi kita kena respect juga dengan Indonesia, sebab Indonesia adalah negara Asia Tenggara pertama dan negara Asia pertama yang dapat main di Piala Dunia dekat Prancis 1938. Lawannya level ASEAN, bolehlah nasib saja. Indonesia terbaik buat masa ini di rantau Indonesia lolos karena ASEAN. modal lawan Vietnam saja. Indonesia Seandainya lolos dia aja karena lawan Vietnam modal tidak pernah lawan menang. Vietnam saja. Seperti Kumpulan di muda, Piala 3 Asia tim U23 ASEAN kemarin dia dengan dibelasah 10 sampai Vietnam. poin. Malaysia tak layak, tak apa, banyak tok Arab di pusian ketiga. Itu biar Indo juga merasakan lawan tok Arab semua. Selalu saja Malaysia yang kena lawan tok Arab. John Wick alias Nathan Choi An Itulah main negara bola tetangga kita memang yang menang selalu lah. julid kepada kita. Jadi Terus ya udahlah, maju Konoha bagi orang itu tahu sebagai Asia penghibur itu diri bagi dekat mereka Indonesia. yang tidak lolos. Vietnam sudah selevel Malaysia sejak tukar coach. Itulah komentar-komentar dari warga Malaysia dengan lolosnya timnas kita Indonesia ke putaran ketiga dan kegagalan timnas mereka. Dan selanjutnya kita akan melihat juga komentar-komentar dari warga Thailand setelah timnya gagal lolos juga ke putaran ketiga. Mari kita lihat videonya. Satu kata, sialan. Aku bersorak untukmu, tapi aku tersedak. Sangat menyedihkan. Itulah komen-komen kekecewaan papan skor dari itu sakit para banget. pendukung timnas Thailand. Ada begitu banyak kesempatan, tetapi tidak pernah melakukannya. Piala Dunia Thailand adalah Piala AFF. Sepak bola Thailand tidak bisa pergi ke Piala Dunia. Padahal Sepak bola Thailand ini perginya adalah ke Piala juara ASEAN. kingnya untuk Piala AFF dengan Ganti 9 pelatih, meski kali agak kemenangan Piala terlambat. AFF. Seharusnya mudah di babak pertama melawan Singapura. Jika saya tidak mendapatkan tembakan gol dari Singapura, saya akan lolos ke babak ketiga. Tapi mereka memainkan bola yang buruk.
dan jatuh ke dalam kotak. Dengan bisanya Singapura menciptakan satu Menunggu gol, Thailand itulah yang menjadi memupus tuan rumah harapan Piala Dunia, timnas kami dari pasti akan Thailand. pergi ke Piala Dunia. Dalam 4 tahun mendatang, kita akan mengatakan 4 tahun lagi. Sayang sekali, skor seperti ini benar-benar gila. Aku merasa menyesal, tapi tidak apa-apa. Ayo kita lakukan lagi tahun depan. Apakah kamu siap? Mari kita lihat tabelnya. Walaupun kita menang, seperti kalah. Ya, Parfum sedih kalau dan para menangis. penggemar timnas Thailand ini Mau ke komentarnya Piala ya Dunia, bagus-bagus tapi juga. malah Tidak kalah ada yang sama istilahnya head-to-head. Oh, aku menjadi gila. julid kepada negara tetangga. Korea tergoda untuk mencetak 1 gol saja ke gawang Cina. Mereka bermain aman untuk menang, meskipun timnya jauh lebih baik. Jika kita tidak kalah dari Cina, kita akan menang. Saya menyalahkan asosiasi karena tidak memecat pelatih ini dari awal. Semuanya sama, hanya kehilangan head-to-head di pertandingan pertama. Jika Anda tidak kalah dari Cina di kandang, Anda tidak perlu mengambil kesempatan. Puas dengan standar sepak bola Thailand mendayung di baskom seperti biasanya. Antara Thailand sampai ke Piala Dunia dengan Arsenal memenangkan Liga Champions, manakah yang akan terjadi lebih dulu? Itulah komentar dari warga negara Thailand setelah timnasnya juga gagal lolos ke putaran ketiga. Dan selanjutnya mari kita lihat juga komentar-komentar dari para pendukung timnas Vietnam setelah timnasnya juga gagal lolos ke putaran ketiga setelah timnas kita memastikan lolos mengalahkan timnas Thailand Filipina dengan skor 2-0. Mari kita lihat videonya. Indonesia membuat Filipina tak berkutik dan tidak bisa mendapatkan bola. Di babak kedua, Filipina semakin kehilangan dan di Vietnam kami tidak punya peluang lagi. Sulit sekali, Indonesia bertekad untuk tidak kehilangan kesempatan. Tim Vietnam bermain sangat buruk di turnamen ini, jadi kita pulang dan bekerja keras untuk berlatih demi masa depan. Dan ketika kita lemah dan harus meminta bantuan orang lain, itu tidak baik, kawan. Indonesia, dia bertarung seperti orang Eropa, tidak ada lelucon tentang dia. Di Indonesia mereka berhak menikmati hasil yang mereka hasilkan. Mengapa menangis ketika kedua pertandingan melawan Indonesia kalah? Saya yakin Filipina akan kalah lebih banyak lagi di babak kedua, jadi kami hanya perlu menyalahkan diri sendiri. Tim yang lebih kuat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri dan layak untuk melanjutkan. Ketika kita bermain buruk, kita tidak boleh berharap untuk meminta bantuan orang lain, itu memalukan. Seperti yang bisa ditebak, Irak malah kalah penguasaan bola dari Indonesia, apalagi Filipina. Irak menang karena kesalahan pemain Indonesia. Ya, betul. Kekalahan kita dengan Irak itu adalah akibat dari kesalahan para pemain kita sendiri. Semua orang memuji pencapaian dan usaha mereka, betapa picik dan egoisnya. Biarkan Indonesia masuk ke sana untuk mencicipi 7 besar se-Asia. Biarkan dia berpikir dia cukup baik untuk mengikuti Piala Dunia. Jika Indonesia masuk putaran ketiga, Indonesia akan menjadi yang teratas di Asia. Jika Indonesia bisa pergi ke Piala Dunia, Indonesia akan menjadi yang teratas di dunia. Wow. Melihat Indonesia bermain melawan Filipina, kita bisa melihat betapa lemahnya Vietnam. Pertarungan ini terlalu lemah. Indonesia harusnya mendapatkan 3 gol atau lebih. Bener. Filipina kalah dari Indonesia, jadi mengapa Vietnam repot-repot bertanding? Indonesia bermain sangat baik. Saya harus mengakui bahwa Indonesia ada di level berbeda sekarang. Bener. Indonesia mengalahkan Vietnam dan menyingkirkan mereka. Sulit sekali untuk tidak melawan sehingga kalah lagi. Filipina tidak menguasai bola di babak pertama, jadi pemain Vietnam tidak punya harapan lagi, pergi tidur lebih awal. Selamat Indonesia, setelah babak 2, Anda harus mencoba melewati babak 3 Amin. untuk menciptakan keajaiban Asia Tenggara. Terima kasih buat fan dari Vietnam yang telah berkomentar sangat baik, bahkan mendukung timnas kita untuk bisa bersaing di putaran ketiga nanti. Tentunya timnas kita akan menghadapi tim-tim kuat langganan Piala Dunia di
putaran ketiga nanti. Tetapi tentunya Ketua Umum kita Pak Erick Thohir tidak akan tinggal diam dengan STY. Mungkin kita pastinya akan menambah lagi pemain-pemain naturalisasi grade A yang akan bisa bergabung untuk di putaran ketiga nanti. Dan kita tentunya nanti di putaran ketiga akan masuk di pot 6 dan bisa saja nanti kita ketemu dengan tim-tim kuat seperti Australia, Jepang, Korea, Arab Saudi yang udah biasa langganan ke Piala Dunia. Tetapi apapun itu, kalau kita sudah masuk ke putaran ketiga, tentu kita akan menghadapi siapapun lawan kita nanti di putaran ketiga. Demikianlah video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.